Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita pagi ini? Yes. Saya percaya setiap hari demi hari kita merasakan sukacita kalau kita mau berelasi dengan intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Mari baca firman Tuhan, baca Alkitab yang kita percaya bahwa itu pesan dan titipan Tuhan untuk menjaga, memelihara kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan tempat kita bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan membuat kita memiliki harapan yang pasti. Bulan ini satu bulan yang membawa kita untuk melihat kerajaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oleh karena itu, sambil kita menunggu, menantikan, merayakan Natal, mari setiap hari datanglah beribadah dengan tepat waktu Bapak Ibu. Tidak mengundur-undur untuk pergi, karena berkat Tuhan tidak hanya saat firman Tuhan diberitakan, tetapi mulai dari awal kita datang kepada Tuhan. Kita menunjukkan keseriusan kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan bahkan datang beribadah. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Satu pujian ini mengatakan bahwa kasih-Nya sungguh nyata bagi setiap kita. Dan Dia satu harapan yang satu-satunya menjanjikan harapan yang pasti bagi setiap kita. Hanya Kau Yesus.
ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Yesus, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini dengan hati yang tertunduk di hadirat Tuhan, kita akan membuka ibadah kita pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita pada ibadah pagi hari ini hanya datang dari pihak Allah yang sudah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian gereja Tuhan pagi hari ini. Rahmat sejahtera, anugerah daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Oleh karena itu, kami mau bersungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Kami manusia berdosa, tidak pernah luput dengan kelupaan, dengan kesengajaan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, dan terus-menerus mengingatkan kami untuk kami mengakui setiap dosa kami Tuhan. Saat ini kami sungguh-sungguh ingin lebih lagi masuk memuji dan menyembah Tuhan. Berikan kami hati, berikan kami fokus untuk benar-benar memuji Tuhan di dalam segala banyaknya rutinitas dan aktivitas kami Tuhan. Kami mau disegarkan lewat puji-pujian kami kepada Engkau, lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Ningsih Tuhan. Biar Engkau yang memberkati, memberikan hikmat sehingga firman Tuhan yang diberitakan benar-benar sampai kepada setiap kami Tuhan. Firman Tuhan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, dan kami pun sesuai hidup dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ini permohonan kami, ini doa kami. Nikmati pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, pujilah Tuhan. Sembah Dia dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Kami percaya Tuhan, Engkau akan disembuhkan. Berkati, pimpin, dan pakai semua kami yang melayani Tuhan, yang mempersiapkan akan ibadah ini Tuhan. Berkati juga jemaat yang sedang melangkahkan kaki untuk datang ke tempat ini Tuhan. Engkau berkati ibadah kami hari ini. Segala yang kami lakukan benar-benar memberkati setiap orang-orang di sekitar kami dan bahkan gedung Tulip Guest House ini Tuhan. Orang-orang yang menginap di sini, mereka merasakan hadirat Tuhan. Mereka merasakan sukacita karena Tuhan memberkati dan memelihara setiap kami. Kami siap beribadah, kami siap memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sama-sama yang percaya kita katakan haleluya. Amin. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Mari yang terbaik, mari yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Dia Raja mulia, Raja yang kekal. Hidupku ada di tangan-Mu,
Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, berikan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, katakan dengan komitmen. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, berikan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami mau menyatakan komitmen kami Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, berikan sekali lagi katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, berikan imanmu dengan sungguh. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, berikan imanmu.
Raja perkasa, berkuasa selamanya. Mari siapkan hati kita. Setiap kita rindu menghidupi kehidupan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Kerajaan yang kita nantikan, kehidupan yang kita nantikan, yang kita inginkan adalah kehidupan yang Tuhan telah siapkan bagi setiap kita. Salah satunya yang memberikan harapan yang pasti bagi setiap kita yang mau percaya kepada. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita, sebagai harapan kita. Bapa kami di dalam surga, kami datang ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya.
diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari kita naikkan ini pujian dengan bangkit berdiri, Bapak. Bapa kami di dalam Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama
tidak meninggalkan kami. Dan hari-hari ini kami terus akan berjalan, menjalani sebuah perjalanan hidup yang berarti marching to the promised land. Kami menantikan kerajaan-Mu itu terjadi secara sempurna dalam hidup kami. Mari Bapa berikan kepada kami Tuhan sebuah reminder, sebuah penguatan, sebuah janji, sebuah keyakinan untuk kami terus berani melangkah di hari-hari yang semakin sulit, dunia yang semakin bengkok, dunia yang akan terus hanyut dengan nilai-nilainya, dunia yang akan binasa dengan segala keinginannya. Tetapi kami mau menghidupi kerajaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami lebih daripada pemenang, sampai Engkau Sang Raja yang mulia, yang kudus, yang adil itu datang kembali kedua kalinya menjemput kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami. Berikan kepada kami telinga rohani yang mampu mendengar kebenaran-kebenaran lebih daripada telinga jasmani kami mendengar. Buka mata rohani kami untuk melihat perkara-perkara rohani lebih daripada apa yang kami lihat, yang menyenangkan mata jasmani kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang rindu diberkati dan siap untuk menjadi berkat, mari kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Aduh, ini pertama kali ya saya berdiri, ada gini Pak Paulus ya. Saya ditemani Pak Paulus, tapi saya bersama dengan Pak Paulus ya, yang mengundang kami. Nah, tema kita seperti yang sudah disampaikan dalam berita beberapa minggu yang lalu ya, Ibu-ibu Bapak Saudara, yaitu kerajaan yang dinantikan. Kita adalah anak-anak raja dan kita sedang menantikan kerajaan itu ya. Saya minta maaf suara saya rada-rada tidak indah hari-hari ini. Sudah dari bulan Agustus ya, sepertinya saya ke dokter dan pita suara saya mengalami pembengkakan ya, dan ini cukup rada sedikit mengganggu. Ya, kita akan lihat bersama-sama tema kita yaitu kerajaan yang dinantikan. Boleh dibantu saya? Ya, oh ya, tak kenal maka tak sayang. Saya Ningsih, saya asli dari Wonogiri. Bapak Ibu, saya berasal dari agama lain dan saya menjadi orang Kristen ketika saya SMP. Saya dibaptis di Gereja Kristen Jawa ya. Dan saya menjalani sebuah kehidupan lebih daripada agama yang saya lihat, dan ternyata sesuatu yang kenikmatan yang luar biasa dan sebuah janji yang pasti dalam hidup saya, sehingga saya tidak akan pernah meninggalkan apa yang saya pegang ketika saya berumur ya, waktu itu berumur 12 tahun, tetapi saya mengenalnya ketika saya umur 9 tahun. Ketika saya umur 6 tahun saya tertarik dengan sekolah minggu. Saya diajak, saya berjalan 1,5 kilo berjalan, dan tiap minggu itulah hari yang saya nantikan. Saya pengen sekali nyanyi, saya pengen sekali nyanyi di tengah-tengah saya beribadah dalam agama lain. SD kelas 3, kelas 4, umur 9 tahun. Saya bicara dengan guru agama saya adalah anak Tuhan, saya Kristen, boleh saya keluar? Katakan enggak, surga terletak di kaki ibu karena ibumu adalah agama ini. Kemudian Tuhan membela. Ketika saya naik kelas 5 Bapak Ibu, guru agama saya pindah, diganti guru yang baru. Saya maju lagi. Saya Kristen, bolehkah saya keluar dari agama ini dalam pelajaran? Oh silakan, kamu boleh bergabung dengan agama Katolik. Dan sejak itu konfirmasi Tuhan terjadi atas hidup saya. Saya ikut pelajaran agama Katolik, yaitu setiap Sabtu jam 6:30. Saya jalan, saya ikuti. SMP saya baru berani menuliskan melalui pendaftaran, dan itulah luar biasa Tuhan menolong saya. Guru agama saya bilang, Ningsih kamu harus dibaptis. Saya mau dibaptis kalau Bapak Ibu saya ikut. Ayo tak bawa ke pendeta. Saya diperkenalkan dengan pendeta, saya mengakukan. Seorang anak umur 11 tahun saya maju dan membela iman saya. Pak Pendeta, bolehkah Bapak mengkatekisasi? Karena di sana hanya GKJ dan Katolik yang ada. Bolehkah Pak Pendeta mengkatekisasi Bapak Ibu saya? Oh iya, setiap Rabu sore pendeta itu datang. Dan akhirnya di SMP kelas 3, tepat ketika selesai katekisasi, Bapak Ibu saya dibaptis. Saya ikut sekolah. Belum selesai, 3 tahun kemudian, saya umur 17 kurang 5 hari, saya mempersiapkan diri untuk CD. Bapak Ibu tahu, ibu saya meninggal. Tetapi itu sudah meninggal di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya dipaksa Tuhan untuk menjadi seorang ibu dari 5 adik saya.
Dan itulah yang saya mau ceritakan, betapa Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Saya menikah dengan Pak Paulus, boleh berdiri? Jangan dua-duanya. Ya, kami satu alma mater. Saya meninggalkan Wonogiri tahun 84. Saya diterima di UNS 11 Maret. Kami sama alma mater dan kami menikah tahun 91. Jadi tahun ini tepat 32 tahun ya Pak Paulus ya, kita menjalani sebuah kehidupan. Selesai kuliah, saya mengambil keputusan untuk melayani sebuah lembaga namanya Campus Crusade for Christ, LPMI. Saya ditempatkan di Jakarta. Jadi 10 tahun kami menjalani pelayanan di Jakarta sampai tahun 98. Anak-anak lahir di Jakarta, Relida Putri Kinasi, anak perempuan yang dikenal dari kasih yang kami rindukan menjadi seorang perempuan pendoa, luar biasa. Dan itu Tuhan menggenapi ya. Relida alumni dari UI dalam 3,5 tahun, dia cum laude 3,9, dapat beasiswa dari Pak Luhut. Tadi malam saya mimpi Pak Luhut dan Bu Devi ya, dapat beasiswa dari Pak Luhut Panjaitan. Sekarang bekerja di BCA sambil mengambil S2. Dia selesai alumni S2 ITB, SBM 3,8 ya dalam waktu 1,5 tahun. Sekarang posisinya adalah manajer bel spesialis di BCA KCU Asia Afrika. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ke BCA, putrinya Buning sih pasti ya gitu. Karena Mam, aku tuh ketemu teman-teman ibu kadang saya nggak ngerti ya. Ya itulah sahabat-sahabat ya. Kemudian 5 tahun kemudian lah kami berdoa untuk seorang anak laki-laki namanya Samuel Putra Wicaksono. Aku memintanya dari Tuhan, seorang anak laki-laki yang kami rindukan menjadi seorang pria yang bijaksana. Samuel boleh angkat tangan? Iya, Samuel ini banyak membantu pelayanan kami, alumni dari Atmajaya dan sekarang bekerja di GMT, Jasa Medika Transmedik, yaitu sebuah seperti sistem rumah sakit berjejaring, bahkan itu satu owner dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta ya. Ini perkenalan saya. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat yang menjadi dasar dari firman Tuhan atau renungan atau ya pembelajaran kita pada pagi ini, dari Yeremia 23 ayat 5 dan yaitu dari Yohanes 18 ayat 37. Yuk kita baca 2, 3. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran. Iya. Dari Yohanes 18 ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Puji Tuhan. Sebelum saya akan menguraikan banyak tentang ayat ini, ada satu pengantar video yang akan membuka mata kita melihat kembali betapa sebuah perjuangan yang berat, dan itu dimulai dari kejatuhan ya, mulai dari penciptaan dan kejatuhan. Silakan, boleh dibantu videonya. 2 menit kita akan lihat video ini. Betapa besar Allah itu, mulia dalam kekuasaan, agung melebihi segala sesuatu. Langit menceritakan kemuliaannya, dan cakrawala memberitakan perbuatan tangan. Hari lepas hari, mereka terus menceritakannya, dan malam lepas malam mereka memberitakannya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ia juga membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Allah Maha Pengasih menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, agar ia dapat memiliki hubungan dengan manusia. Mulanya manusia menghormati dan memuliakan Allah, serta hidup secara harmonis dengannya.
Sampai pada suatu hari, iblis mencobai perempuan itu untuk makan buah terlarang. Dan dia juga memberikannya pada laki-laki itu. Sebagai akibatnya, manusia memberontak terhadap Allah dan mengikuti jalannya sendiri. Sebagai upah dosanya itu, manusia terpisah dari Allah dan diusir keluar Taman Eden. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Ia tidak ingin dipisahkan dari ciptaannya. Namun bagaimanakah Allah menjadi kudus dan sumber keadilan yang sempurna jikalau Ia tidak menghukum dosa? Bagaimana Allah melaksanakan sebuah keadilan dan kasih kepada manusia yang telah memberontak. Kita melihat dari video ini terjadi sebuah krisis rohani. Ketika kejatuhan manusia jatuh di dalam dosa, terjadi sebuah krisis dalam diri manusia. Gambar Allah, kerajaan Allah yang begitu indah hancur di dalam, yaitu menjadi sebuah gambar yang tidak terlihatan, samar-samar, bahkan berkeping-keping. Ada dampak yang terjadi dari krisis rohani dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah krisis ekonomi. Ibu lihat, Bapak Ibu lihat tadi video, ketika Adam dibuang ke dunia, ke bumi, dalam keadaan yaitu di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah padang pasir. Apa kata Tuhan? Engkau harus bekerja keras, mengolah bumi untuk menghidupi keturunanmu. Dan itulah yang sejak ketika dia ada di Eden, semuanya ada. Semua disediakan oleh Tuhan, apa yang dia inginkan ada. Tetapi ketika krisis rohani terjadi, maka krisis ekonomi itu sudah mulai terjadi. Awal dari krisis rohani dalam kehidupan manusia, bekerja keras. Kalau nggak bekerja tidak makan. Yang kedua, terjadi krisis hubungan keluarga. Kita mulai lihat sejarah. Ketika kejatuhan manusia, orang mulai saling menyalahkan. Terjadi iri hati di dalam hubungan keluarga. Kain dan Habil, mulai pembunuhan terjadi. Hubungan-hubungan, relasi-relasi dalam keluarga mulai retak. Dan ini tidak hanya ibu-ibu, tidak hanya bapak-bapak, tidak hanya terjadi waktu itu, terus berlanjut sampai sekarang. Krisis moral. Manusia mulai melakukan apa yang benar-benar mendukakan hati Tuhan. Tidak ada lagi standar kebenaran. Sodom dan Gomora adalah awal, bahkan ini sekarang terus terjadi, makin mengerikan bukan? Ketika bumi ini sudah berumur lebih dari 2000 tahun, kita semakin ngeri, tidak bisa lagi membedakan. Dulu pemberkatan terjadi adalah laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Sekarang ini gereja bahkan sudah mulai terdesak untuk mau atau tidak mau dipaksa atas nama hak asasi manusia untuk melakukan pemberkatan pada yaitu orang yang sejenis, pernikahan sejenis. Dan ini terus akan sampai krisis sosial. Manusia tidak lagi berhubungan baik dan harmoni dengan yang lain. Saling mencurigai, saling iri hati, saling menang-menangan sendiri, saling sikut sana sini. Tidak ada lagi keharmonisan, bahkan terjadi krisis di semua bidang kehidupan kita. Mari kita jujur. 2023 bumi ini ada. Dan itu semakin memuncak, semakin memuncak, semakin memuncak. Manusia mencari kebenaran. Dikatakan di dalam Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Krisis ini membuat manusia mencoba menyelesaikannya dengan kebenaran, mencoba menyelesaikannya dengan bahkan membangun kerajaan-kerajaan yang dia paksakan, yang dia pikirkan itu adalah yang terbaik untuk menyelesaikan dosa, relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat. Perlawanan itu semakin memuncak. Manusia mencari penyelesaian konflik, penyelesaian krisis di dunia ini dengan berbagai cara yang menurut kebenarannya itu adalah kebenaran yang mutlak, yang sejati. Yang pertama, pada awal abad 20,
para pemikir, para filsuf mulai berpikir bahwa krisis ini mungkin bisa diselesaikan dengan jalan pendidikan, oleh karena manusia bodoh, manusia tidak terdidik. Ayo kita buat manusia ini menjadi cerdas. A.G. Wells, seorang filsuf sejarawan Inggris, adalah salah satu yang paling terkenal untuk bercoba untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik krisis di bumi ini dengan, yaitu apa? Melakukan kegencaran dalam melalui pendidikan. Penelitian itu tertunda oleh karena Perang Dunia Pertama. Tunggu dulu, ini baru perang. Pasti ini akan lebih baik nanti. Sesudah Perang Dunia Pertama, ibu-ibu, dia mau mulai lagi sebuah penelitian, sebuah usaha bagaimana mencerdaskan, bagaimana manusia dididik supaya dia cerdas dan dia dapat menyelesaikan krisis ini, supaya dia punya hati untuk kembali kepada Tuhan, menghadirkan kerajaan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? 20 tahun kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, lebih hebat dari Perang Dunia Pertama. Ternyata A.G. Wells mengambil sebuah kesimpulan, semakin pintar seseorang, dia semakin pintar untuk melawan Tuhan. Ternyata semakin hebat untuk saling menghancurkan satu sama lain. Dan akhirnya dalam bukunya Mind at the End of its Stater, dia katakan manusia tidak layak untuk dididik. Ternyata krisis dalam planet ini, kerajaan-kerajaan manusia yang didirikan tidak bisa diselesaikan melalui pendidikan. Yang kedua, manusia mencoba mendirikan kebenaran krisis di bumi ini mungkin melalui kemakmuran. Karena manusia miskin, jadi dia harus makmur. Tapi mari kita lihat perkembangan dari sekarang ini. Ketika negara-negara makmur, ketika negara-negara kaya, ternyata tidak bisa menyelesaikan. Yaitu apa? Semakin kaya, semakin punya banyak dana. Pertempuran sekarang ini kalau tidak ada, mau damai sedikit aja, ibu udah tahu ya, Ukraina selesai dengan Rusia, sekarang ini mulai Israel dengan Palestina, mulai lagi Myanmar akan berkonflik, dan ini akan terus bergejolak. Semakin punya banyak dana, semakin banyak punya amunisi untuk saling menghabisi, untuk saling menghancurkan, untuk saling membinasakan. Yang ketiga adalah iptek. Sepertinya kurang maju. Jadi mari kita mengembangkan teknologi. Waktu di Perang Dunia Pertama, manusia hanya menggunakan teknologi yang sederhana. Zaman dulu perangnya kita hanya pakai bambu runcing. Tapi ternyata ibu-ibu sekarang perang itu, bapak-bapak, kita perangnya sudah tidak lagi menggunakan itu. Dulu kita membobol bank mungkin dengan, ya cara dulu pencuri, membobol rumah, membobol bank dengan linggis. Sekarang hanya dengan pencetan, karena teknologi. Dulu kita tidak curiga dengan ada undangan, dengan apapun, kita hanya klik, kita nggak tahu. Tapi ternyata itu sudah menjadi sebuah cara untuk pencurian. Hati yang jahat. Melalui pendidikan, melalui kekayaan, melalui teknologi, tidak menyelesaikan krisis yang apa yang tadi kita lihat. Gagal. Karena apa? Roma 3:23, mari kita baca bersama-sama. 2-3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang dicari, apa yang diupayakan manusia tidak akan pernah memberikan penyelesaian. Karena sudah jauh relasi antara manusia dengan Tuhannya itu sudah putus oleh karena pemberontakan, dan iblis terus menggunakan itu. Iblis terus membangun kerajaannya itu dengan apa yang dicintai oleh dunia. Percintaan dunia, percintaan dengan kekayaan, percintaan dengan jabatan, percintaan dengan apa? Dengan posisi, bahkan dengan kemakmuran. Itulah yang sekarang ini sedang terjadi. Bukankah kita prihatin dengan apa yang sekarang? Betapa kuatnya kerajaan dunia itu dibangun. Nilai-nilai dunia itu terus dihembuskan. Dan itu iblis tidak memberikan sesuatu yang itu menyakitkan, sangat menyenangkan. Apa yang kita sukai, apa yang menjadi sebuah kesenangan bagi jasmani, ya, keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, itulah yang terus dihembuskan. Dan Allah memberikan solusi untuk menghadirkan kerajaannya kepada orang-orang yang menerimanya melalui apa yang dikatakan dalam Yohanes 3:16. Mari kita baca bersama-sama. 2-3.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tahu ketika pemberontakan manusia ini terjadi, mereka akan menuju kebinasaan. Roma 3 ayat 23 katakan, upah dosa ialah maut. Kalau engkau mendirikan kerajaanmu sendiri, maka engkau akan mati. Bukan hanya mati secara jasmani, tetapi kematian kekal. Dan itu sudah dimulai tadi. Krisis rohani adalah kematian kekal yang terjadi. Dan sinilah Tuhan memberikan solusi. Aku mencintai dunia. Aku adil, tapi aku mengasihi. Aku ingin menghukum, tetapi aku mengasihi engkau. Dan salib adalah puncak kasih dan keadilan Allah. Yesus. Apa sih kerajaan Allah? Allah menghadirkan kerajaannya di dunia ini melalui kehadiran Yesus. Dan akan menjadi sempurna pada saat kedua kalinya. Kedatangan kedua kalinya. Kerajaan Allah di mana di situ ada damai sejahtera. Kerajaan Allah di mana di situ ada keadilan. Di mana di situ ada kekudusan. Di mana di situ ada damai, kedamaian. Di mana di situ ada pengharapan. Di mana di situ ada sebuah sukacita. Itulah yang Tuhan bangun. Nilai-nilai kerajaan itu akan dihadirkan pada siapapun yang menerima Yesus di dalam kehidupannya. Yesus adalah Raja. Amin. Bapak Ibu, puji-pujian pada pagi ini terus membawa kita menyaksikan bahwa Yesus adalah Raja. Dia Raja, ya. Dia adalah anak Daud yang kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi. Dalam ribuan tahun semua menulis mengarah pada satu kedatangan Sang Mesias yang diurapi, yang akan menyelamatkan. Ketika saya kuliah, ada seorang teman, saya tidak usah sebut namanya, dari Madura. Dia bersama kawannya, ada 4 orang. Dia duduk di depan saya, Ningsis ini. Saya seperti diinterogasi. Aku dengar kamu masa lalumu. Mengapa engkau percaya pada dia, pada Yesus? Seorang manusia, seorang diri benar mati untuk menebus dosa manusia? Tidak logis. Saya katakan padanya, mungkin aku berdebat dengan kamu kalah. Kamu pasti kalian berempat akan nyecer saya. Tapi satu yang tidak kau ambil, tidak bisa kau ambil adalah pengalaman rohaniku bersama dengan Tuhan. Aku melihat dia yang bertahta dalam hidupku, yang mengarahkan hidupku. Siapa orang yang dinubuatkan ribuan tahun kelahirannya? Tidak ada tokoh agama yang dinubuatkan. Tidak ada kelahiran para nabi yang dinubuatkan kecuali dia. Yaitu apa? Semua menulis, semua mengarah ke sana. Seorang Mesias, seorang yang diurapi, seorang juru selamat. Yang kedua, dia dikandung daripada Roh Kudus. Sebelumnya kita seringkali dapat ketawaan, tapi itulah yang saya yakinkan. Roh Kudus, dia dikandung daripada Kudus tanpa persetubuhan seorang manusia. Dia lahir dari anak darah Maria. Kesediaan seorang anak perawan, Maria, yang dipakai suci. Dia belum menikah, dia baru tunangan. Dia belum melakukan persetubuhan apapun dengan tunangannya. Tetapi Tuhan pakai rahim itu. Seorang Maria yang rendah hati. Seorang Maria yang mau berkorban untuk masa depannya. Mungkin dia siap harus bayar harga. Tetapi Maria dipakai. Yesus adalah Raja. Oleh karena dia adalah bukan hasil persetubuhan, bukan hasil pernikahan, bukan hasil dari, yaitu apa? Hubungan dari seorang laki dan perempuan. Yang ketiga, mari kita lihat kehidupannya. Sejak dia lahir, sejak dia bertumbuh, sejak kemudian dia melewati masa-masa dalam kehidupan remaja, dia benar-benar menjadi seorang anak yang baik, yang membantu bapak ibunya, kemudian tampil di umur 33 tahun.
mujizat yang dilakukannya, memberi makan, menyembuhkan, menghidupkan orang mati, itu tidak akan pernah dilakukan oleh orang lain. Pengajarannya yang suci, yang membawa kebenaran-kebenaran, nilai-nilai kerajaan yang diturunkan. Setiap orang takjub dengan pengajarannya. Kematiannya di atas kayu salib yang menjadi tahtanya. Halo ibu-ibu, bapak-bapak. Seorang raja yang singgasananya bukanlah sebuah kerajaan yang megah, yang singgasananya bukan sebuah kemewahan, yang singgasananya tidak penuh dengan kekayaan, tetapi singgasananya adalah salib. Mati di atas kayu salib. Sebuah kematian yang paling hina. Sebuah kematian yang harus diambil oleh karena pengutusan dari Allah kepada dia, yaitu Bapa kepada dia. Kebangkitannya sebagai bukti dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan iblis. Dikatakan, hei iblis, mana sengatmu? Dia menyatakan 3 hari dia bangkit, menyatakan bahwa dia ada Allah. Dan kenaikannya ke surga membuktikan bahwa dia bukanlah manusia biasa. Dia bukanlah raja dunia, tetapi dia adalah raja segala raja. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah, Yesus adalah raja karena dia mampu mengalahkan kuasa iblis dan alam maut. Halo Bapak Ibu, engkau bangga engkau memiliki Yesus? Itulah pilihanku yang tidak pernah tergoyahkan. Sekalipun berat ketika saya mengikut, saya seperti dibawa ke padang gurun. Saya jujur, saya pernah berperkara dengan Tuhan. Tuhan, kenapa terjadi dalam hidupku bukan orang lain? Tapi tiap kali hanya bilang ada suara yang kuat, anakku, aku telah mengalahkan dunia ini dan aku merencanakan sebuah kehidupan bagimu. Aku akan menguatkan. Karena itulah di minggu pertama Advent ini mari kita kembali mereview hidup kita. Kalau dia adalah raja yang diturunkan, yang diutus oleh Allah untuk menghadirkan kembali kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita sekarang ini sedang berhadapan dengan kerajaan dunia yang menuju kebinasaan. Kerajaan dunia yang iblis terus akan memperluas pengaruhnya. Saya masih ingat, saya cerita sedikit ya. Maaf mungkin saya agak cepat ya Bu, harus cepat ya. Waktu saya kecil, saya punya tetangga yang kaya raya. Satu gereja. Masih anak-anak. Saya berumur 5-6 tahun lah. TK waktu itu, TK SD. Ini orang kaya di kampung saya. Dan ibu-ibu tahu di Wonogiri itu kan susah air ya. Anak-anak kadang mandi, kadang enggak, perengus-perengus lah gitu ya. Baunya enggak karuan ya Pak Sandar. Tapi orang ini sangat baik. Dia punya gedong, rumah gedong. Setiap malam minggu dia mengundang kami, anak-anak kampung untuk datang ke rumahnya. Apa yang dilakukan? Putar film. Film apa? Film Yesus. Dia putar film-film rohani, Simpson and Delilah. Dia putar film Ben-Hur. Dia putar film Ten Commandments. Dia film Yesus. Dan di mata saya sampai sekarang, di dalam memori saya katakan ini orang baik. Bapak Ibu setuju dengan saya? Dia tidak hanya putar film loh, dia menyediakan snack. Bagi saya waktu itu snack itu hanya telo, sampo, rebus. Dia menyediakan snack yang bagi saya adalah mewah. Itulah maka itu masuk dalam bagian hidup saya. Keluarga ini adalah keluarga orang Kristen yang baik. Tapi dalam sejarah perkembangan hidupnya, ketika kami masih di Bandung sebelum pindah ke Semarang, keluarga ini pindah agama. Saya nangis. Menerima menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar beragama Kristen. Untuk menerima, mengalami kerajaan Allah dalam hidup kita, harus menerima Dia secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu lahir dari keluarga Kristen, tidak ada pilihan lain. Saya dari kecil dididik Kristen, gak ada pilihan lain. Saya harus menjalani hidup kekristenan saya. Tetapi jangan lupa iblis terus memperluas kerajaannya, mempengaruhi siapapun orang-orang baik untuk jatuh satu persatu. Diseret orang-orang hebat, orang-orang saleh satu persatu berjatuhan.
Karena itu tidak ada cara lain. Jangan hanya ikut menjadi Kristen karena agama, tetapi kekristenan adalah Christ in. Kristus ada dalam kehidupan setiap orang yang menamakan dirinya Kristen. Kita lihat di sini adalah ada gambaran dua manusia, orang duniawi dan orang Kristen rohani. Orang duniawi artinya orang yang belum menerima Kristus dalam hidupnya. Dia mungkin lahir di tengah keluarga Kristen, tetapi tahta hidupnya diserahkan pada akunya, pengalamannya. Aku udah tahu itu, aku bisa. Semua keinginan dikuasai oleh aku, dan Kristus itu masih ada di dua lingkaran. Ada nggak? Apakah tipe ini ada di gereja-gereja? Ada, sangat ada. Jadi seperti tadi, jangan heran kita akan mendengar suatu saat dia jatuh, karena memang gereja Kristen hanya sekedar agama. Tetapi orang ini, kalau kita mau mengalami kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan dalam hidup kita, tidak ada cara lain. Terima dia dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Raja yang hidup. Itulah yang saya lakukan, sehingga saya tidak pernah tergoyahkan sekalipun. Jalan-jalan hidup saya sulit sekali. Bagaimana menghidupi, katakan tadi, sebuah aktivitas dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Membesarkan 5 adik saya dalam keadaan saat umur masih teenager bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi saya percaya bahwa ketika tahta hati ini dikuasai oleh Kristus, semua keinginan saya serahkan sama dia. Aku turun, Tuhan, ada maksudmu saja yang terjadi, Tuhan, rencanamu saja yang terjadi, Tuhan, masa depanku ada tanganmu. Dikatakan tadi, kita memiliki penguasa dunia dan maut. Tadi katanya surga dan dunia ada di tangannya. Kenapa kita harus khawatir? Yang kita khawatirkan adalah kalau kita benar-benar belum memiliki dia di dalam hidup kita. Kita harus mengundang dia. Kerajaan Allah memberikan pengharapan yang baru. Bapak Ibu, mari kita bayangkan antara manusia dengan Tuhan yang terus berseteru. Manusia membangun kebenarannya, bahkan sampai sekarang ini banyak manusia menganggap dirinya ilah, ingin menyamai Allah. Aku bisa cloning, aku bisa membuat manusia yang lain kok dengan ilmu pengetahuan. Aku bisa membuat teknologi bisa terbang ke bulan. Aku bisa dikatakan. Tetapi mari kita melihat bahwa tidak ada kebenaran yang sejati di planet ini kecuali kebenaran Tuhan sendiri. Amin. Kerajaan Allah memberikan pengharapan yang baru. Yang pertama adalah hubungan yang baru. Engkau akan dipulihkan. Mungkin selama ini kita berseteru. Tiap kali hanya dikatakan aku akan melawan Allah. Kita mau mencoba hidup baik, tetapi kita lemah di dalam. Ya, dikatakan oleh Paulus, rohku memang penurut, tetapi ya kan, jasmani tubuh ini lemah. Hubungan yang baru, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ada status yang baru. Saya tidak tahu seberapa banyak aktivitas kita melayani, tetapi yang pertama dibutuhkan adalah status. Kami punya pembantu ikut kami itu dari Samuel umur 4 tahun sampai Samuel selesai SMA. Kami pindah ke Semarang, pembantu ini pulang ke Cilacap karena mamanya sakit. Namanya Rodia. Rodia itu baik sekali, orangnya buta huruf, tetapi dia sangat rajin. Jam 4 dia bangun, dia kemudian dia membersihkan rumah. Soal bikin nasi goreng, oh keren, nggak tahu nih Tulip kalah nggak kalau bikin nasi goreng sama dia, keren banget. Kalau ada tamu menginap di rumah, Mbak Rodia bikin nasi goreng, dia pinter sekali, setrika dia tidak, ini terkalahkan ibu bantu-bantu saya. Dia sangat licin, dia bagus, dia membersihkan rumah, dia rajin, dia tepat. Dia luar biasa menolong saya. Dia melakukan semua tugas yang ada di rumah ketika saya pergi, semuanya pasti selesai. Yang kedua, kami punya anaknya namanya Relida. Mirip ya, Rodia Relida. Relido, dia kan lahirnya pada acara Relido. Relida dari kecil sudah ada pembantu, jadi dia nggak mungkin, dia sangat sulit nyuci. Mam, udah masukkan mesin aja. Neng, kamu setrika. Aduh, aku nggak begitu pintar.
Apalagi dia kos di Depok 4 tahun, ya 3,5 tahun, kemudian baru pulang. Saya sudah ke Semarang, dia ada di Semarang. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau misalkan kita lombakan siapa yang paling jago membantu saya, pasti Ibu akan katakan Rodia sebelah kanan, Relida sebelah kiri. Kalau saya membutuhkan seseorang untuk mencuci baju bersih, siapa yang harus saya lakukan? Menang siapa? Dilombakan antara Relida dan Rodia. Menang siapa, Bu? Rodia. Bikin nasi goreng Rodia jago. Bersih-bersih rumah dia Rodia jago. Bahkan dia ngurus sampai ke pasar apapun. Walaupun dia tidak bisa baca tulis, dia pintar sekali dia. Dia ngingat semua yang dibelanjakan. Tetapi satu hal, kalau saya dengan Pak Paulus mati, warisan tidak akan pernah saya berikan pada Rodia. Betul? Diberikan pada siapa? Relida. Relasi yang baru harus ada. Engkau akan mendapatkan warisan kerajaan Allah dengan segala kekayaannya ketika engkau memiliki status. Ini penting. Kita mungkin telah banyak melakukan. Martin Luther sampai pada titik, selama ini aku melayani dengan kekuatanku. Aku begitu banyak melakukan, tetapi saya baru sadar aku belum memiliki relasi dengan Tuhan. Harapan yang baru. Kerajaan Allah memberikan pengharapan yang pertama adalah relasi yang baru. Christ in. Kristus ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidup yang baru. Dan inilah kesaksian itu bahwa Allah mengaruniakan hidup yang kekal, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kata tahu inilah yang saya pegang. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti memiliki hidup yang kekal. Masih ingat tadi di sejarah di depan, ketika pemberontakan terjadi, manusia jatuh di dalam dosa. Roma 3 katakan, engkau mau berupaya apapun, gagal oleh karena upah dosa adalah maut. Tetapi menerima sang raja, yaitu Yesus Kristus, memberikan sebuah jaminan, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ada hidup yang baru yang disediakan. Bukan lagi kita menuju alam maut, bukan lagi kita menuju kematian kekal yang adalah upah dosa kita, tetapi kita mendapatkan hidup yang baru. Yang ketiga, pengalaman yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya memiliki Yesus, ada pengharapan. Tidak ada madesu, tidak ada masa depan suram. Masa depan kita cerah. Tuhan menyediakan hidup yang berarti dan kita sedang menjalani. Kita mendapat pengalaman baru setiap saat. Oleh karena apa? Kita berjalan sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sudah sediakan, God has been there. Tuhan sudah ada di sana dan kita menjalaninya. Dan rancangan Allah adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tidak ada rancangan yang mencelakakan. Tidak ada rancangan yang membuat kita was-was. Kita mau menjalaninya. Yang pertama adalah yaitu hubungan yang baru, hidup yang baru, dan pengalaman yang baru. Hari ini kita menantikan kerajaan itu. Kita marching to the promised land. Kita berarak-arakan menuju tanah perjanjian. Kita berarak-arakan untuk sama dikatakan tadi memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun. Kita sedang OTW. Kita sedang on the way. Apa yang kita lakukan ketika sedang on the way? Mari kita hidup memuliakan Allah. Mari kita jadikan hidup ini sebagai sebuah penyembahan. Bukan ketika BLMC memimpin kita worship, no. Dari sejak pagi sampai kita tidur nanti, mari kita memandang hidup kita sebagai sebuah penyembahan. Buat Tuhan tersenyum. Katakan sampai kiri kananmu, ayo membuat Tuhan tersenyum. Senang. Ketika Tuhan disenangkan, tidak ada yang kecil,
Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kita bayangkan ketika anak kita menyenangkan hati kita. Anak kita nggak usah merengek-rengek. Anak kita nggak usah teriak, "Mam, aku sepatuku jebol." Nggak harus. Kita sudah tahu, ya ampun sepatunya jebol. Ya ampun tasnya robek. Ya ampun bajunya udah kesempitan. Kita pasti, karena apa? Anak kita menyenangkan hati kita. Muliakan Tuhan dalam hidupmu. Buat hatimu waktu Tuhanmu senang. Perkenankan Dia, senangkan Dia. Maka apapun Tuhan akan kerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, miliki karakter Kristus. Mari kita berkarakter Kristus. Dia adalah Raja. Nilai-nilai kerajaan itu harus ada dalam hidup kita. Saya senang sekali ceramah di kelurahan. Nanti bulan April saya akan ada di Balai Kota Solo dalam perayaan Hari Kartini bersama dengan Bu Wali ya. Nggak tahu kalau nanti jadi cawapres, saya nggak ngerti. Jadi masih Bu Wali ya. Kita ada nanti akan kita target ada 400-500 perempuan ada di Pendapi Ageng Balai Kota Solo. Saya satu hal, mengapa saya cinta? Ibu-ibu mengapa? Bapak-bapak mengapa saya senang? Karena saya bisa menyampaikan nilai-nilai kerajaan. Saya bisa menghadirkan 2-3 ayat, 4 ayat tanpa alamat. Saya ajak mereka baca, sementara mereka baca saya bilang, Tuhan catat, Tuhan catat. Mereka memperkatakan firman-Mu. Saya tidak punya kuasa untuk membawa mereka, tapi Roh Kudus punya mereka. Miliki karakter Kristus berarti kita diproses. Kita masuk dalam sebuah proses pemuritan yang terus terjadi seumur hidup kita. Kita diasah, kita dibentuk. Mungkin ada sesuatu titik di mana yang tidak kita sukai, itulah yang Tuhan sedang kerjakan. Kami ada retreat kemarin dengan teman-teman di Bandung, dan seseorang bercerita, di titik di mana saya sadar itu yang aku sukai, dan ternyata itu menjadi alat. Dan saya diproses ketika saya menang, Tuhan pakai di titik itu. Ketika aku sedang mengalami sebuah pergumulan, ibu-ibu, bapak-bapak, dan engkau bisa menang, itulah yang akan Tuhan pakai. Tuhan berperkara dengan karaktermu, karena Dia ingin karakter Kristus itu kita hidupi setiap hari. Kita dibentuk melalui firman, kita dibentuk dengan persekutuan dengan Tuhan, kita dibentuk melalui orang-orang terdekat, kita dibentuk melalui masalah dan persoalan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita memiliki karakter Kristus. Amin. Ketika kita sedang diproses, jangan protes. Samping kiri kananmu colek. Ketika sedang diproses, jangan protes. Karena apa? Supaya kita memiliki karakter Kristus. Itu yang kita sekarang ini kalau mau sedang menantikan itu. Kita sedang menantikan kerajaannya sempurna dalam hidup kita. Dalam perjalanan ini ya. Yang ketiga, tidak ada cara lain. Tuhan menjadikan kita anak-anak raja. Tuhan menjadikan kita menjadi bagian dari kerajaannya. Yesus hadir dalam hidup kita, itulah yang menjadi raja. Kerajaan Allah ada dalam hidup kita. Mari kita perluas. Mari jadikan hidup kita menjadi reklame bagi kebaikannya. Orang di luar tidak melihat, tidak penting dengan definisi kekristenan. Tapi yang dia lihat adalah kesaksian yang hidup. Apa sih bedanya? Orang Kristen bager. Iya kan? Orang Kristen teh bager. Mak sayang ya dia non muslim tapi dia baik banget. Coba, itu sering loh saya dengar. Itu ibu itu baik banget ya. Sayang dia non muslim. Karena non muslim itulah kita baik. Itu ya, karena apa? Kita mau menjadi reklame bagi kebaikan Tuhan. Kerajaan harus diperluas. Kita sedang berperang dengan kerajaan dunia. Kita sedang berperang dengan kerajaan iblis. Dia siang malam tidak tidur, terus dia menggocong, mempengaruhi anak-anak Tuhan untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Bagian kita adalah perluas kerajaan Allah. Yuk kita doa supaya anak cucu kita menjadi alat bagi perluasan kerajaan. Minggu ini kita masuk pada minggu Advent yang pertama. Kita belajar tentang kerajaan. Kita sudah menjadi bagian dari kerajaan. Apakah kita sudah menerima Dia secara pribadi dalam hidup kita? Ataukah selama ini kita menjadi orang Kristen karena saya lahir di tengah keluarga Kristen? Saya menjadi orang Kristen karena dulu saya sekolah di sekolah Kristen.
Saya menjadi orang Kristen karena saya menikah dengan orang Kristen. Tapi pagi ini, kalau engkau mau mengalami kerajaan Allah, tidak ada cara lain. Terima Sang Raja itu hidup di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan dipulihkan dalam relasimu. Engkau akan mendapatkan sebuah pengalaman baru. Engkau akan mendapatkan hidup yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, ya. Sebelum nanti pemuji akan menyanyikan lagu Mulia Sembah Raja Mulia. Pagi ini saya mau kita mengambil waktu secara pribadi. Mari kita meneliti hidup kita. Apakah saya sudah yakin mengundang Sang Raja itu di dalam hidupku? Ketika aku menantikan kerajaan itu, aku tidak ada di luar kerajaan, tetapi aku menjadi bagian dari kerajaan itu, dan kerajaan itu ada di dalam hatiku. Pada pagi ini, kalau ada di antara ibu-ibu yang masih ragu-ragu, apakah Sang Raja Kristus itu sudah ada dalam kehidupanmu? Saya mau menuntun engkau untuk berdoa kalimat demi kalimat. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah yakin bahwa engkau sudah memiliki Kristus bertahta dalam hidupmu, dan kerajaan Allah itu sudah ada dan sedang berproses dalam hidupmu, bersyukurlah. Bersyukurlah oleh karena engkau sedang diarahkan untuk terus mendapatkan pengharapan yang baru. Engkau memiliki sebuah relasi yang baru. Engkau memiliki sebuah hidup yang baru. Engkau akan masuk dalam pengalaman-pengalaman yang baru bersama Sang Raja. Mari kita berdoa. Semua yang belum yakin bahwa engkau belum memiliki Sang Raja, buka hatimu. Dengan iman terimalah Dia. Saya akan memimpin kalimat demi kalimat. Bapak Ibu bisa mengikuti saya. Bersuara atau dalam hati, taruh tanganmu di dada sebagai sebuah keyakinan bahwa engkau membutuhkan Dia. Engkau membutuhkan Dia. Yesus Raja kami, aku bersyukur Engkau menciptakan aku secara ajaib dan sempurna. Yesus Raja kami, aku sadar aku orang berdosa. Pemberontakan seringkali terjadi dalam hidupku. Keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup sering menjadi bagian dan terus menggocok hidupku. Seringkali aku kalah. Aku berjalan terseok-seok. Aku terbawa arus oleh nilai dunia. Tuhan Yesus Rajaku, pagi ini aku membuka hatiku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja yang mulia, yang akan memerintah hidupku selama-lamanya. Ampunilah dosaku. Bawa aku masuk dalam kerajaan-Mu. Bawa aku dalam rencana-Mu yang terindah dalam hidupku. Aku siap. Aku taat. Aku akan menjadi alat di tangan-Mu untuk memperluas kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kita nyanyikan Mulia Sembah Raja Mulia.
saja. Saya bersyukur, kami bersyukur punya Sang Alfa dan Sang Omega, yang awal dan yang akhir. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berfirman dengan jelas pada pagi hari ini bahwa masalah manusia bukanlah kurang pandai, masalah manusia bukanlah kurang kaya, masalah manusia bukanlah kurang teknologi, tapi masalah utama manusia adalah keberdosaan. Dan itulah yang menyebabkan pemisahan itu terjadi. Dan Engkau menawarkan solusi yang terbesar. Dan itulah yang menyebabkan kami sadar kesalahan terbesar manusia adalah ketika menolak solusi dari Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Melalui Yesus Kristus kami mendapatkan kasih dan pengampunan-Mu. Melalui Yesus Kristus kami boleh diubahkan. Melalui Yesus Kristus kami boleh dilayakkan. Dan yang terpenting diubah status kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, supaya sepanjang umur hidup kami semata-mata menyenangkan hati Tuhan. Melalui seluruh perbuatan kami, seluruh karya kami, seluruh pelayanan kami, keluarga kami, kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami rindu sepanjang hidup kami menjadi alat-alat perluasan kerajaan. Supaya ketika orang mendengar, ketika orang melihat, orang menyaksikan, sungguh Yesus hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diperbaharui. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diubahkan. Bahkan yang terpenting, kami mendapatkan hidup yang baru, yaitu hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima semuanya itu. Dan untuk itu kami bersyukur. Yang sudah terima percaya bersama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Ningsih. Tuhan memberkati Ibu Bapak dan seluruh keluarga bersama dengan pelayanan yang akan terus Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini semua saya ini kadang kaget juga ya lihat kalender ya. Cepet ya enggak? Karena sepertinya memang Tuhan itu membuat banyak manusia terlena sehingga waktu tidak sadar. Sekarang kita sudah ada di bulan terakhir 2023. Kita ada di minggu pertama. Siapakah di antara kita yang tidak bersyukur bahwa di minggu pertama pun kita masih ada dalam rumah Tuhan? Itu adalah anugerah terbesar, puji Tuhan ya. Dan untuk itu kita akan selalu menjadi orang-orang yang hidup dalam nilai-nilainya. Di gereja kita diajarkan untuk membawa persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama, maka kita akan membawa persembahan persepuluhan kita kepada Dia. Bukan tanda bahwa saya diberkati dan itu saya menyombongkan diri, tapi tanda Tuhan, ini adalah bentuk ketaatan saya, bahwa saya menerimanya dari Engkau. Engkaulah yang memberikan kami berkat dan kami membawa kembali kepada Engkau. Oleh sebab itu mari saya undang bangkit berdiri semuanya. Mari kita akan memegang amplop-amplop kita, baik amplop perpuluhan maupun tantangan. Kita membawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami melihat ke belakang, bagaimana Engkau memelihara hidup kami dengan begitu ajaib. Terima kasih, bulan per bulan Kau pelihara kami. Kau menyediakan persediaan bagi kami. Dan hari ini di minggu pertama bulan Desember, sebelum kami mengakhiri tahun ini, kami mengangkat tangan kami dengan persembahan ini. Kami menerimanya dari Engkau. Tuhan, terima kasih. Dan kami membawa kembali ke rumah Tuhan sebagai bentuk ketaatan kami, sebagai perjanjian bahwa ini adalah bukti kepemilikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu ini Tuhan. Dan inilah Tuhan persembahan dari kami yang kami terima juga dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapa, inilah persembahan daripada seluruh umat-umat-Mu di gereja-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau diperkenankan atas apa yang kami bawa. Bahkan Bapa, apabila di antara kami hari ini masih belum bisa membawa, kami tahu Engkau tetap mengasihi kami. Engkau bahkan akan memberkati saudara-saudara kami ini dengan limpah, sehingga di hari-hari mendatang mereka bisa membawa persembahan. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau dengan apa yang kami beri sebagai ucapan syukur kami pagi hari ini. Demi Yesus Kristus kami mempersembahkannya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kita akan persembahkan sekalian kita pulang. Dan waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Kumara. Ya, pengumuman yang terakhir adalah rangkaian acara Natal, ya. Bapak Ibu, minggu lalu mungkin sudah diumumkan bahwa tanggal 24 kita akan mengadakan perayaan Natal dari Believers Fellowship Community, ya. Nah, untuk tanggal 24 nanti ada undangannya. Undangannya Bapak Ibu akan ambil itu minggu depan, ya. Kalau Bapak Ibu mau mengundang, entah itu teman, ya, entah itu keluarga, itu boleh. Selama undangan itu masih tersedia, ya. Karena tempat ini nggak akan cukup kalau sampai 200 orang, ya kan? Nah, jadi selama undangan masih tersedia, maka silakan ambil. Dan itu akan dibagikan minggu depan, ya, karena kita akan mengadakan tanggal 24. Jadi tolong hari ini Bapak Ibu daftar dulu kepada Ibu Margaret, ya, untuk acara tanggal 24. Mungkin Bapak Ibu ada tadi yang bertanya, hari ini ada fellowship nggak ya? Nggak ada, ya. Fellowshipnya nanti akan diundurkan tanggal 17. Jadi tanggal 17, tanggal 24, tanggal 31 kita akan merayakan acara-acara khusus, ya. Nah, tanggal 25 tahun ini itu merupakan Natal kebersamaan. Artinya kita diundang untuk ikut bersama-sama merayakan Natal dengan Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar sebagai induknya, ya, dan dengan seluruh rayon-rayon yang ada. Tanggal 25 Desember jam 4 sore di Grand Ballroom Sudirman. Nah, siapa yang boleh hadir di kebaktian tanggal 25 Desember? Karena itu undangan, maka yang boleh hadir itu hanya jemaat yang memang beribadah di tempat ini. Dan kita dikasih kuota itu 80 orang. Maaf, ya, karena itu kebersamaan bersama dengan seluruh rayon dan GIA Lengkong Besar. GIA Lengkong Besar aja kalau di total udah 1000 Bapak Ibu. Nah, jadi untuk rayon dan khususnya BFC ini dikasih jatah 80 orang, ya. Yang daftar tadi saya lihat Ibu Margaret kurang lebih sekitar sudah 40 orang. Dan itu dikhususkan kalau yang tanggal 25 itu diprioritaskan untuk jemaat BFC saja, ya, supaya kita bersama-sama bisa ikut melihat bagaimana Pak Siswanto jadi Raja Herodes, bagaimana Pak Roy jadi gembala, ya, bagaimana siapa lagi itu, ya, nah, Pak Yosef jadi gembala, ya. Wah. Bagaimana aktris kita ini jadi singer, gak mau kalah, ya. Tadinya pasti cuma jadi gembala, cuman kayaknya kurang bagus karena terlalu gemuk, jadi Yolanda saja, ya. Nah, ya, jadi yang mau datang sekali lagi itu harus daftar karena nanti akan dikasih undangan juga, gitu, ya. Dan yang tanggal 24 itu harus daftar dan harus dapat undangan karena akan ditukar konsumsi. Jelas, ya? Nah, itu saja pengumuman dari saya. Jadi tanggal 31 kita akan merayakan ulang tahun BFC yang ke-8. Wow, ya? Nah, nanti saksikan Pak Oong akan menyanyi duet dengan istrinya, ya. Nah, itu. Jadi
Dia mau jalan-jalan tadinya enak aja jalan, nggak boleh jalan-jalan, tanggal 31 dia harus ada di sini ya. Nah itu, dan ada acara khusus tanggal 31 Desember karena berkaitan dengan tutup tahun, maka juga akan ada persembahan syukur akhir tahun yang akan kita berikan kepada Tuhan ya. Ada pengumuman lagi kemarin? Oh iya betul, tanggal 25 selain daftar hadir, Bapak Ibu tolong daftar siapa yang mau ikut dalam kendaraan yang disediakan di BFC ya. Yang bisa langsung silahkan, tapi yang mau saya nggak bisa, nggak punya kendaraan, daftar kepada Bu Margaret ya. Tapi tolong yang daftar itu acaranya tuh jam 4 sore Bapak Ibu. Kita kumpul, kita harus berangkat jam 3 karena kita lihat sekarang tiap hari Bandung macet pol ya. Nah jadi semua yang akan ikut dengan kendaraan dari Tulip kumpulnya jam 3. Jam 3 kurang seperempat maksud saya. Jam 3 kita harus sudah berangkat ya, supaya kita bisa dapat tempat duduk yang nyaman. Gitu ya. Besok ada latihan angklung. Kemarin sudah tampil di gereja RCTI Oke. Wah, keren ya. Nah, persembahan angklung ini akan tampil lagi nanti tanggal 24 Desember. Ya, jadi besok kita latihan. Ya, Bu Ningsi ini walaupun oma-oma tapi keren banget ya. Bu Ningsi ini nanti siang udah pergi lagi ke Semarang nih, lebih dari saya jarum syukurnya, jarang di rumah suka pergi Bapak Ibu ya. Nah, pelayanannya luar biasa, memberkati ya. Terima kasih Bu Ningsi, Pak Paul, Samuel, terima kasih ya. Nah tadi Bapak Ibu yang dapat selebaran ini bukan undangan, ini adalah pokok doa syafaat ya. Jadi Bapak Ibu jangan lihat depannya, lihat belakangnya. Oh, saya harus mendoakan tempat sarana bla 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 ini. Jadi ini bukan undangan ya. Jadi nanti tanggal 25 ini jangan dibawa. Dibawanya sekarang, nanti pulang diambil. Kalau doa ini didoakan ya. Karena ini tidak berlaku di tiket masuk. Jangan nanti dikasih ini, nanti Bapak Ibu, lah ini pokok doa Bu, bukan undangan. Jelas ya? Undangannya beda. Nah, saya akan terakhir mengundang yang berulang tahun bulan November. Banyak banget yang berulang tahun. Yang pertama Ibu Cuing, tanggal 3 November. Silakan bagikan hadiahnya. Silakan Bu Cuing. Tanggal 8 Andreas, silakan Andre. Ya. Tanggal 10 Ibu Miana, tanggal 13 Pak Tatsyong, tanggal 13 juga Pak Abednego, tanggal 15 Pak Paulus Mulyadi, tanggal 18 Pak Kris Wanji, 24 Ibu Karolin, 24 juga JJ, mungkin diwakili papanya Pak Sahat ya. Tanggal 28 Lini diwakili suaminya Arno ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Happy Birthday. Andre, Mama Andre ya. Happy birthday.
Sekian banyak saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan November. Terima kasih untuk keberadaan mereka di tengah kami. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka bertambah kasih kepada Tuhan. Karakter ilahi semakin tumbuh dalam hidup mereka. Penyertaan Tuhan ada atas mereka hingga terlibat di dalam perluasan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dalam setiap urusan hidup mereka, mereka percaya Tuhan tak pernah meninggalkan. Kau akan membuat mereka berhasil beruntung oleh karena Tuhan tinggal dalam hidup mereka. Beri mereka kesehatan dan anugerah ilahi lainnya sehingga mereka menjadi saksi buat kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan November. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat, syukur kembali kepada Engkau. Kami boleh beribadah pada hari ini. Semua hormat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih kami boleh menerima firman Tuhan. Terima kasih untuk semua sarana yang ada sehingga kami beribadah dengan begitu leluasa. Segala pujian, hormat bagi Engkau Allah dan Tuhan kami. Dan sebentar kami pulang, Tuhan menyertai kami Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, kami mau berdoa bersama untuk bangsa dan negara kami. Turunlah rahmat anugerah dari tempat yang maha tinggi untuk negeri kami, sehingga segala apa yang sedang terjadi atas negeri ini menyambut pesta politik, kami tetap percaya ada damai sejahtera di tempat yang maha tinggi. Tuhan menyediakan pemimpin yang terbaik bagi kami, sehingga gerejamu dan kerajaan Allah bisa diperluas atas negeri ini. Terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Engkau keluar dari tempat ini, mari tadahkan tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah Engkau menjadi berkat dimanapun Engkau berada. Jadilah saksi dan terang Kristus di mana Tuhan tempatkan Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan sendiri yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Allah Bapa kita menyertai Engkau sampai selama-lamanya, sampai Ia datang menjemput kita kembali kedua. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, silakan berdoa teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan selalu menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati. Sampurasun Wilujeng Kijing para warga BFC Serena nepangkeun simkuring neng tanu bade ngadugikeun sababaraha hiji bewara dinu acara BFC. Dinten Minggon kaping 24 Desember 2020 di Banangkata diayakeun di BFC ditulis guest house Kabu 8 Dugi Rengsek ulahnya kayak restoran
sedayana nganggo adat Sunda singgarulis singkaras dinten Senin kaping 25 Desember 2020 ibadah Natal gabungan pusat sareng rayon diayakeun di Balai Sudirman di Jalan Jenderal Sudirman tabuh 5 sore dugi karengse tapi open gate tabuh 4 mungkin akhir acara spesial ibadah sareng ulang tahun BFC diayakeun di 23 Desember 2020 di Tulip Guest House tanggal 8 Luki Karangse di antosan kasumpengan lagi ketubuhan Gusti Yesus ngaberkahi.